Anak SMA ini namanya Brok. Dia bentar lagi mau lulus. Cita-cita Brok mau jadi orang kaya, super kaya. Dulu ayahnya pernah jadi pengusaha sukses tapi udah lama bangkrut. Orang tuanya juga udah cerai. Sekarang Brok cuma tinggal berdua sama ayah. Di sekolah dia punya sahabat dekat bernama Merp. Merp ini jago banget coding bikin aplikasi. Siang itu sepulang sekolah, Brok kagum melihat mobil BMW milik teman sekelasnya yang bernama Riz. Dari belakang Riz datang. Dalam hati Brok penasaran gimana caranya punya mobil keren kayak gitu. Sesampainya di rumah, ayah nawarin Brok makan bareng tapi Brok nolak. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, hubungan ayah anak itu renggang. Setelah ganti baju, Brok pergi kerja. Buat nambah-nambah uang jajan, dia dan Merp kerja part-time di restoran cepat saji. Di sana Brok cerita dia mau coba daftar masuk Universitas Yale. Walaupun mahal, tapi banyak mahasiswa anak pengusaha di sana. Jika gabung ikut circle mereka, siapa tahu dia bisa ketularan jadi pengusaha juga. Di tengah obrolan, Riz dan temannya datang mau pesen makan. Pas lagi nunggu makanan, Riz nawarin temennya mau nggak nganterin sepupunya yang bernama Celia ke pesta sekolah nanti malam. Nanti dibayar dan dipinjemin mobil BMW-nya. Mendengar itu, Brok langsung nawarin diri. Nggak cuma nganter, dia juga bersedia jadi pacar bohongan Celia. Riz pun setuju. Malamnya, Brok ke rumah Celia pakai mobil Riz. Orang tua Celia menyambutnya dengan ramah. Tak lama kemudian, Celia muncul. Celia terus ngeluh kenapa dia dipaksa ikut pesta sekolah. Ayah ibu berkata, ini demi kebaikan. Anak perempuan jangan tomboy, harus cantik dan menikmati masa muda. Mau nggak mau, Celia nurut. Di tengah jalan, Celia ngajak nongkrong di warung aja. Dia males ke pesta. Sekolahnya elit, jadi teman-temannya orang kaya semua. Kerjaan mereka cuma pesta terus. Setiap kali ngumpul, mereka juga cuma foto-foto buat pamer upload di sosmed doang. Dia muak dengan circle anak-anak orang kaya itu. Tapi Brok nggak mau. Dia di sini kerja, jadi harus menyelesaikan tugasnya. Celia pun bete. Di pesta, ternyata cerita tadi benar. Bukannya menikmati pesta, teman-teman lain cuma sibuk foto-foto. Brok lalu ngajak Celia joget. Pas lagi asik, mendadak lagu ganti jadi lagu slow. Brok tetap profesional dan ngajak Celia berdansa. Di tengah dansa, Brok terpesona melihat cewek cantik banget. Namanya Shelby. Gara-gara nggak fokus, dia nginjek kaki Celia sampai keseleo. Waktu ngobatin kaki Celia, Shelby datang menyapa. Shelby ngundang, habis dari sini dia mau ngadain pesta lagi di rumahnya. Mau ikut nggak? Brok jawab mau, tapi Celia enggak. Kakinya sakit, mau pulang aja. Otomatis Brok juga pulang. Sesampainya di rumah, Brok kesel ternyata Celia bisa jalan sendiri. Bukannya tadi sakit. Kenapa bohong padahal dia pengen deketin Shelby. Dengan santai, Celia nyuruh lupain aja Shelby. Brok bukan tipenya. Shelby tuh anak sosialita kaya, mana mau sama Brok. Daripada sakit hati, mending nyerah dari sekarang. Saat sedang debat, ayah keluar. Celia lalu masuk ke rumah. Setelah tugas selesai, Brok ngembaliin mobil Riz. Riz berterima kasih udah mau gantiin dia nemenin sepupunya. Sebelum pergi, Brok nanya gimana cara Riz beli mobil mahal ini padahal orang tuanya nggak kaya. Riz jawab dia bukan anak manja, dia dapat mobil ini dari usahanya sendiri. Ucapan Riz barusan membuat Brok termotivasi. Seketika dia dapat ide bisnis. Besok siangnya di restoran, waktu lagi kerja, Brok ngasih tahu idenya ke Merp. Dia mau buka bisnis jasa sewa pacar. Tolong bantu bikin aplikasinya. Sebagai sahabat, Merp mau membantu. 1 bulan kemudian aplikasinya jadi. Di kamar, Merp menjelaskan panjang lebar tentang cara kerja aplikasinya. Gampang kok, kayak pesen makanan. Merp juga bikin 1 aplikasi lagi. Nanti setiap dapat pesanan, Brok bisa lihat udah berapa banyak tabungannya buat masuk Universitas Yale. Oh iya, Merp juga udah share aplikasi sewa pacar ke sosial media, jadi nggak usah capek-capek promosi lagi, tinggal tunggu orderan aja. Mendengar itu, Brok terharu dan makin termotivasi.
Dia bersyukur banget punya sahabat sebaik Merv yang selalu mendukung mimpinya. Malamnya ketika Brock lagi ngeliatin sosial media Selby, dia dapat notifikasi pesanan sewa pacar pertamanya. Brock sangat senang. The whole abstract experience is clearly present here. Such a Bill and Karen! He sees himself as an equal to friend. What you think I want to talk about? And pucks. There's pucks. And how some use balls. And isn't it interesting how many there are? I love it when that happens. Me too. One small step for man. Hey. Hola. Minggu demi minggu berlalu, makin banyak cewek yang nyewa jasa Brock. Suatu pagi saat ingin berangkat sekolah, Celia nelpon. Dia mau minta tolong Brock pura-pura jadi pacarnya lagi. Nanti malam ada pesta di rumah Shelby. Di sana ada cowok yang dia suka, namanya Franklin. Celia mau bikin Franklin cemburu. Demi bisa ketemu Shelby lagi, Brock langsung setuju. Oh ya, lain kali kalau mau nyewa jasanya, Celia tinggal pesen lewat aplikasi aja. Siangnya di restoran, Brock cerita tentang Shelby ke Merv, tapi Merv malah cuek. Merv bilang akhir-akhir ini semenjak mulai sukses, Brock jadi sombong. Padahal setiap hari mereka ketemu di sekolah, tapi baru sekarang Merv diajak ngobrol. Mendengar itu, Brock merasa bersalah. Sebagai permintaan maaf, dia janji besok malam dia bakal traktir main di time zone sepuasnya. Malamnya Brock dan Celia ke rumah Shelby. Waktu Shelby menyambut mereka, Celia cerita pacarnya adalah anak orang kaya yang tinggal di perumahan elit. Celia sengaja ngomong gitu biar Shelby tertarik sama Brock. Saat Shelby pergi, Celia ngasih tahu yang mana Franklin. Melihat Celia terus memandangi Franklin sambil malu-malu, sekarang gantian Brock yang bantuin. Dia ngajak Celia nemuin Franklin. Baru juga nyapa, karena Celia dan Franklin punya hobi sama, mereka berdua langsung akrab sampai Brock dicuekin. Brock pun lega, tugasnya selesai. Namun di hatinya seakan seperti ada rasa cemburu. Ketika mengambil minum, Shelby menghampiri. Ternyata benar. Setelah tahu Brock orang kaya, Shelby terlihat tertarik. Selesai PDKT, Brock nyamperin Celia yang lagi duduk sendirian. Celia cerita tadi Franklin ngajakin ngopi besok malam. Brock ikut senang. Pas mau pulang, Brock bilang dia pengen banget masuk Universitas Yale. Celia lalu nawarin dia bisa bantu buat janji pertemuan sama dekan Universitas Yale besok siang. Kebetulan ayahnya kenal dekat dengan dekan. Brock sangat berterima kasih. Besok siangnya, Celia nganterin ke Universitas Yale. Setelah nunggu lama, Brock dipanggil ke ruangan dekan. Awalnya dia gugup, tapi untungnya tadi malam dia udah nyari tahu hobi dekan, yaitu ternak lebah. Brock bilang dia juga punya peternakan lebah kecil. Dekan yang awalnya cuek mendadak akrab dan ngobrol panjang soal lebah. Selesai wawancara, saking akrabnya, dekan sampai nganterin keluar ruangan. Sebelum pamit, Brock bilang jika diterima di sini, dia akan bawakan madu paling enak dari peternakan lebah peliharaannya. Celia bingung sejak kapan tuh bocah punya peternakan lebah. Di luar kampus, Brock cerita tadi dia terpaksa bohong demi bisa diterima. Bila berhasil masuk, dia akan belajar keras untuk jadi pengusaha sukses agar bisa beli mobil BMW seperti Riz. Mendengar itu, Celia kaget lalu ngasih tahu kalau Riz bukan pengusaha. Mobil BMW yang dia pakai selama ini adalah hadiah dari selingkuhan ibunya. Celia nasihatin daripada iri dan ngikutin orang lain, mending kita jadi diri sendiri. Brock langsung terdiam. Malamnya mereka ketemuan sama Merv di restoran. Sesuai janji, malam ini Brock mau traktir Merv main di time zone sepuasnya. Namun tiba-tiba ada orderan masuk. Brock minta maaf, kayaknya mainnya ditunda dulu karena dia harus jadi pacar sewaan. Merv pun kecewa. Setelah berpisah, Celia ketemuan sama Franklin di kafe.
Awalnya Celia seneng bisa kencan dengan pria yang dia sukai. Tapi semakin lama ngobrol, dia merasa semakin bosan. Franklin hanya terus-menerus cerita tentang dirinya sendiri tanpa pernah bertanya apapun tentang Celia. Besok siangnya, Brooke nelpon Celia. Karena Franklin dan Celia udah mulai dekat, Brooke nyaranin, gimana kalau kita buat drama putus di pesta ulang tahun Shelby nanti malam. Kita harus putus, soalnya jika orang-orang masih tahu kita berdua pacaran, maka Franklin dan Shelby gak mungkin mau deketin kita. Meski dalam hati Celia udah gak suka sama Franklin, tapi demi bantuin Brooke dia setuju. Walaupun sebenarnya dia agak sedikit cemburu. Malamnya di pesta, sesuai rencana, Celia duduk deketan sama Franklin. Tak lama kemudian Brooke datang. Dia pura-pura kaget nuduh Celia selingkuh. Namun ketika sedang akting berantem, ucapan Brooke terlalu berlebihan. Celia yang sakit hati langsung nampar lalu pergi dari sana. Brooke hanya terdiam merasa bersalah. Di luar tiba-tiba Shelby menghampiri. Shelby coba menghibur. Gak usah galau, nanti juga dapat pengganti Celia yang lebih baik. Karena ada kesempatan, Brooke bertanya apa Shelby mau jadi penggantinya. Sambil tersenyum, Shelby menjawab mau. Malam itu akhirnya mereka berdua pacaran. Esok paginya di sekolah, waktu Brooke menyapa Merp yang masih kecewa berat langsung pergi meninggalkannya. Siangnya Brooke dapat customer ibu-ibu tua. Ketika sedang menemani jalan-jalan, si ibu cerita dulu almarhum suaminya sering ngajak berpergian. Semenjak meninggal, dia cuma di rumah sendirian terus. Dulu setiap kali jalan, suaminya selalu bercanda dan membuatnya tertawa. Di tengah obrolan, ibu menasehati, cara tahu apakah kita bersama orang yang tepat itu gampang. Jika saat ngobrol, kita merasa seperti sedang mendengarkan radio tua membosankan, maka berarti kita nggak suka sama dia. Tapi bila saat ngobrol seperti sedang mendengarkan konser orkestra yang indah, maka sudah pasti kita sedang jatuh cinta. Besok malamnya, Brooke menjemput Shelby ke pesta sekolah kedua. Sebelum kesana, Shelby ngajak makan di restoran mahal dulu. Waktu lagi nunggu makanan, Brooke iseng nanya apa rencana Shelby setelah lulus nanti. Shelby lalu cerita detail rencananya sampai tua. Namun bagi Brooke, rencana itu terdengar membosankan. Sangat membosankan. Berbeda dengan dia yang ingin berjuang membangun bisnis. Selesai makan, mereka lanjut ke pesta. Di sana, Celia terlihat sedang asik joget sendirian. Waktu mau cari tempat duduk, teman Shelby menyapa. Ternyata teman Shelby itu pernah jadi customer Brooke. Karena terpojok, Brooke akhirnya jujur ke Shelby kalau dia baru merintis bisnis jasa sewa pacar. Dia juga bohong, dia bukan anak orang kaya. Sebenarnya keluarganya miskin. Shelby shock. Detik itu juga dia minta putus. Sepulang ke rumah, Brooke melihat ayahnya sedang nonton TV. Karena butuh sekali teman cerita, untuk pertama kalinya dia curhat ke ayah. Brooke menceritakan semuanya, mulai dari aplikasi sewa pacar, hampir diterima di Universitas Yale, serta cerita tentang Merp, Celia, dan Shelby. Brooke minta saran apa yang harus dia lakukan. Mendengar semua cerita rumit anaknya, ayah berkata dia bangga. Ternyata putranya telah tumbuh dewasa. Ayah menasehati agar menyelesaikan masalahnya satu demi satu. Fokuslah, apa hal yang paling penting. Dalam kamar, Brooke terus memikirkan ucapan sang ayah. Keesokan harinya di sekolah, Brooke coba menyapa Merp lagi. Dia lega akhirnya Merp mau bicara. Brooke lalu minta maaf bila akhir-akhir ini tanpa sadar dia mulai sombong dan melupakan sahabat terbaiknya. Merp yang tersentuh pun memaafkan. Siangnya sepulang sekolah, Brooke ketemu Riz. Riz bilang dia udah dengar kabar tentang Shelby. Nggak usah galau. Tapi waktu Riz nawarin apa mau minjem mobilnya lagi, Brooke nolak. Dengan santai dia bilang masalah Riz lebih berat. Jika nanti ibunya ketahuan selingkuh terus cerai, Riz bisa kehilangan mobil itu. Riz langsung diem. Keesokan harinya, Brooke dan Celia ketemuan di kafe.
Brok minta maaf, kemarin ucapannya keterlaluan. Berkat masalah ini, banyak pelajaran berharga yang dia dapat. Dia belajar bahwa sesuatu yang spesial harus dimulai dengan kejujuran. Saat berbohong, kita tak membohongi orang lain, tapi sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Dia juga baru sadar ternyata selama ini sesuatu yang spesial itu ada di dekatnya. Brok pun memberikan surat pada Celia lalu pergi. Ketika Celia membaca suratnya, dia tersentuh. Di surat, Brok mengungkapkan perasaannya pada Celia. Meski keluarganya kaya, Celia memilih tampil sederhana apa adanya. Jauh berbeda dengan wanita lain yang selalu sibuk tampil cantik hanya demi terkenal di sosial media. Setiap kali ngobrol, Brok merasa senang. Rasanya seperti sedang mendengarkan konser orkestra yang indah. Celia memang cerewet, tapi hangat. Brok berharap Celia juga punya perasaan yang sama. Membaca surat itu, Celia tersenyum. Malamnya di rumah, Brok dapat pesanan sewa pacar. Karena nggak tertarik, dia nolak. Tak lama kemudian ada pesanan lagi. Di pesanannya tertulis, buka pintu. Ketika dibuka, ternyata itu Celia. Sambil tersenyum, Celia bilang dia mau pesan jasa pacar. Kali ini bukan pacar bohongan, tapi pacar beneran. Karena sesuatu yang spesial harus dimulai dengan kejujuran.